Nah, yang berikutnya 3 ini ya. Kebisingan, manusia budaya, utilitas. Ini sama, nanti keluarnya adalah tanggapan terhadap desainnya nanti seperti apa. Ya, jadi ini kalau Anda lihat, gunakan bangunan sebagai penjaga kebisingan. Jadi bangunannya digunakan untuk menahan supaya nggak bising. Tempatkan area bermain sejauh mungkin dari pemukiman. Jadi bermainnya di dalam. Jadi mesti nanti bangunan yang menjadi dinding benteng, terus bagian lapangan-lapangannya ada di dalam. Kemudian reaksi terhadap tanaman harus positif. Jadi ada taman. Mestinya bangunannya itu akan menjadi menjadi barrier ya, penahan. Ini bangunannya. Nah, terus yang yang kedua. Nah, ya, tadi yang ketiga ya. Kondisi tapak ya, menang dari tapak plus minus. Nah, untuk view ke arah atau dari tapak ya, atau melalui tapak, itu harus Anda jelaskan mengapa dia jelek misalnya, atau mengapa dia kurang bagus, mengapa yang itu lebih utama misalnya. Anda jelaskan apa ininya, apa faktor apa yang menyebabkan dia nilainya kurang bagus atau nilainya malah bagus. Misalnya, Pak itu jelek Pak, karena mengarah ke arah pembuangan sampah misalnya. Yang situ bagus mengarah ke arah sungai atau mengarah ke arah gorong-gorong. Cuma masalahnya Pak, gorong-gorongnya itu kotor. Jadi yang tadinya bagus jadi jelek. Nah, terus bagaimana ini Anda tanggapan Anda ke depan? Apakah perlu menghindari pandangan ke arah situ, artinya bukanya ditutup atau malah dibuka misalnya ke arah sana. Nanti biar nantinya daerah yang jelek itu menjadi bagus. Kenapa? Karena begitu dibuat pintu ke arah sana, semua itu menjadi semacam penjaga. Jadi yang tadinya orang buang sampah sembarangan itu nggak berani buang sampah lagi misalnya. Nah ini terus pemandangan ke arah tapak dari luar ke dalam, mana yang kira-kira paling bagusnya, yang paling menariknya, sehingga itu menjadi daya tarik ya. Jadi kalau orang bilang kalau kalau orang secara keseluruhan, yang daya tariknya mana misalnya, matanya, hidungnya, telinganya, nggak semuanya, walaupun orang mirip sekaligus, tapi ada satu atau dua bagian yang menjadi daya tarik utama. Nah itu di mana? Itu yang harus Anda harus Anda munculkan, tampilkan ya. Kemudian ini kira-kira dari hasil analisa ini apa pengaruhnya terhadap masa-masa bangunan nantinya ya, di sini ya, posisinya, bentuk masaknya. Nah ini tanggapannya belum terlalu banyak, jadi ini harus dibuat beberapa alternatif nantinya. Yang tadi kan sudah ada tuh yang dibuatkan seperti ini. Ini ya, ada bangunannya, ada tempat teman bermainnya, atau lapangan misalnya, ada parkir, terus ada apa lagi misalnya, ada ruang servis, itu harus dibuatkan sama seperti ini. Berarti ini belum selesai ininya, tanggapannya belum selesai. Harus muncul ke bentuk-bentuk blok-blok masa bangunan yang kemudian bagaimana cara meletakkannya di dalam site, dan itu pun harus ada beberapa alternatif ya. Ini ya, satu secara ini diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, ini dari kebalikannya dari kanan atas kiri bawah, ini kalau dia linier berurutan dan ditempatkan pada site, pada lokasinya. Oke. Nah, ini satu lagi, ini siapa nih? Nggak ada namanya. Oh, Sri Ramawati ya. Oh, satu lagi kalau Anda bikin tugas ya, perhatikan bahwa di lembar tugasnya itu harus ada nama ya, dan ada nama keterangan mata kuliahnya, dan ada tugas keberapanya. Jadi saya tahu walaupun tanpa membuka filenya.
Kayak gini misalnya. Ini ada lokasinya di mana, ini namanya siapa, terus ini ada tugasnya, terus nggak ada judulnya tapi mestinya ada judulnya, perancangan tapak dan pertamanan misalnya. Jadi per lembar itu saya bisa cari ininya apa tanpa harus buka cari nama filenya apa gitu. Karena agak susah juga kalau filenya ada banyak misalnya. Udah nggak kelacak lagi ininya. Gimana tadi? Ini sudah. Ini ya. Nah ini ya. Ini si Ramawati sama ya. Ini yang belum ada itu keterangan ininya, keterangan lembarnya apa, membahas apa nih. Jadi ini informatif tapi kurang jelas karena nggak ada judul ininya, nggak ada judul apa yang dibahas. Misal ini ya, ini ada nih ukuran luas, garis badan, kontur, kan ada judulnya nih. Atau ini misalnya, ini ya pemandangan dari tapak. Kalau yang tadi kan nggak ada nih, kita nggak ada nih bahas apa nih. Ya, jadi ini harus dibuat ditambahkan sehingga walaupun ada di sini ya orientasi ya. Tadi tadi ini ya. Tapak dan lingkungan. Nah, tapi harus jelaskan mana yang analisanya, mana yang tanggapannya. Logikanya adalah kalau ini adalah analisa, di bawah ini adalah tanggapannya. Ya, tapi kita harus melihat korelasinya ya. Maju tadi karena bisa untuk proses umum. Nah, ini bicara apa nih? Bicara tentang titik masuk, orientasi atau apa nih? Tinggal tambahkan aja judulnya ya, biar tahu. Ini analisa, ini tanggapannya ya. Untuk Sri ini ya. Nah, kayak ini nih. Drainase, pepohonan, keistimewaan. Jadi ini mestinya tanggapannya ya. Kalau drainasenya ke arah situ, menjauhi jalan, berarti kontur terendahnya di sini. Nah, ini dia akan buat kolam. Logikanya karena ke arah belakang. Kalau dia ke arah belakang, mestinya nanti dia akan buat daerah-daerah tinggi ini menjadi daerah bangunan mungkin ya. Daerah depan dan bukan di belakang. Pepohonan misalnya. Pohon ini saya nggak tahu ini existing atau bukan. Mestinya existing ya. Nah, terus ini usulannya. Di depan tapak diberi pepohonan untuk menghindari matahari di barat dan bisingan. Ini usulannya. Ya. Nah, trotoar ada di ujung sini, nanti dia akan tetap pertahankan. Jadi trotoar itu nanti bisa akan ditambahkan atau dilebarkan atau malah ditambah ya, dikeliling misalnya. Jadi tambahkan aja judulnya seperti ini ya. Jadi bisa biar lebih sirkulasi pejalan kaki ya, sirkulasi pejalan kaki. Nah, ini informasinya harus apa ya? Harus cukup jelas sehingga kita tahu dia menjelaskan mana nih. Ini menjelaskan mana nih? Ini gambarnya sama, cuma ini ada 20-10%. Ya. Tapi ininya panennya mengarah kemana? Ini jalan kali ya. Ya. Kalau membuat diagram itu sedapat mungkin tidak memberikan interpretasi yang berbeda. Jadi buat keterangan-keterangan yang menjelaskan gambar tersebut atau grafis tersebut sehingga orang bisa dengan mudah paham ya. Jadi kalau gambar itu sudah sangat jelas, nggak perlu lagi keterangannya. Tapi jika gambar itu masih samar, nah Anda bisa tambahkan keterangan tulisannya. Misalnya ini ya, pada tapak menuju pintu masuk menggunakan lalu lintas pejalan kaki. Ini di mana tapi? Masuk dari mana? Bangunan ini ada di mana? Ya, di sini. Oke, keempat misalnya. Nah, angin curah hujan. Apa yang kurang di sini?
Yang kurang adalah sampai detik ini kita nggak tahu bagaimana nanti masanya akan diatur. Bagaimana pengaturan masa-masa bangunannya. Padahal hasil analisa ini nantinya mengarah ke kira-kira ada berapa banyak masanya nanti. Terus yang kedua, bagaimana peletakan masanya nanti. Terus yang ketiga, bagaimana bentuk masanya nanti. Jadi mestinya yang terakhir itu ya, yang ini harus muncul karena hasil analisanya adalah berupa usulan peletakan masa-masa bangunan di dalam tapak. Jadi kalau analisanya udah jadi, tapi Anda nggak muncul dengan lembar terakhir ini, percuma. Seolah-olah jadi Anda sudah memberikan keterangan-keterangan, ditanya terus kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulannya. Ya percuma dong kalau kesimpulannya ada. Justru fungsi analisa itu adalah mendapatkan optimasi kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa membantu Anda menyusun bagaimana nanti masa-masa bangunannya diletakkan di dalam tapak. Oh, bangunan yang paling besar itu ada di paling belakang, Pak. Bangunan yang paling kecil di depan, karena yang paling besar itu yang lebih utama. Atau enggak, bangunan yang paling utama itu di tengah-tengah, Pak. Karena misalnya arah pintu masuknya itu dari depan itu langsung ke tengah. Nah, itu kaitannya dengan analisa yang Anda buat sebelumnya. Oke. Ada beberapa lagi yang sudah saya komentari, tapi kira-kira sebagian besar samalah seperti ini ya. Ini data site. Ini siapa nih? Ya. Nah, ini mestinya desain ininya existing ya, bukan desain gambar Anda, desain Anda. Gambar desain Anda belum muncul di sini. Jadi semua bangunan yang sudah ada atau yang masih ada itu Anda munculkan lagi, terus baru Anda analisa. Kesimpulan akhirnya bisa saja bangunan tersebut akan Anda buang semuanya, bisa saja. Oke. Kalau yang ini, yang punya Gary ini, saya komentari untuk cover depannya diganti. Ya, cover depan itu sebaiknya menggambarkan tugas atau menggambarkan mata kuliahnya atau menggambarkan desainnya ya. Jadi jangan buat gambar-gambar yang tidak relevan. Gambar ini nggak relevan kecuali kalau gambar desain Anda adalah mengambil bentuk wajah atau karakter ini sebagai dasar desain, boleh. Tapi kalau nggak ada, cukup gambar yang relevan saja ya. Ya. Nah, analisa ini gunakan analisa set yang sama dengan versinya si White ya. Nggak perlu membuat ilustrasi-ilustrasi yang tidak tidak berhubungan ya. Apa maksudnya bangunan akan seperti ini? Kan nggak juga, bukan ini kan. Apakah pohonnya akan setinggi ini? Belum tentu juga. Jadi cukup buatlah. Nah, yang kayak gini sebenarnya ini nggak perlu nih. Tidak juga memperbagus, malah akan membuat terdistract, terganggu ya. Intinya sendiri apa? Intinya sendiri adalah desainnya harusnya mau seperti apa desainnya. Drainase ini maksudnya apa drainasenya? Kemana nih arahnya? Ke sana atau ke sini sih? Ya, nih parkir. Ini dari mana munculnya parkir ini? Kan harus ada analisanya. Mengapa parkir di depan, bukan di tengah, bukan di belakang misalnya. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Jadi minggu depan
Anda siapkan untuk materi presentasi sudah dengan sampai usulan tanggapan terhadap tapak ya. Ya, Pak. Ini tolong dinyalakan dulu ininya apa? Videonya. Saya mau Oke. Ada mau bertanyakan nggak ininya dari materi yang saya kirim? Oke. Itu mana nih? Cici, Afis, Rido. Tolong nyalakan dulu ininya, nyalakan dulu videonya. Oke. Oke. Ya. Oh, ini nanti saya kirimkan ininya apa? Jadwal apa? Absensinya, jadwal absen. Sama dengan yang apa? Yang kemarin ya. Anda isi aja lagi yang untuk ini untuk hari ini. Masih punya nggak ininya linknya? Link absen. Ya, Pak. Coba yang ada link absennya tolong di copy ke chatnya. Ada yang ini. Chat. Yang ada link absen. Linknya sama ya. Oke. Ya, nanti anda isi aja, atau kalau enggak nanti saya akan kirimkan lewat ini aja, lewat WA. Tidak ada Oke. lagi, Pak. Apa? Tidak tersimpan, Pak, linknya. Oh, ini ada nih. Ya, Sri, ya benar. Ya, Pak. Oke, diisi aja itunya. Oke. Demikian saja. Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa kirim ke e-learning ya, atau bisa kirim ke WA, nanti kita bahas. Oke, demikian saja. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.